Selamat datang di episode Bedah Buku bareng Kak Haji Yusman, dan saya akan bagi ke beberapa part untuk membahas latihan-latihan soal di dalam. Selamat datang di part 2 setelah sebelumnya kita udah ngebahas latihan 1.1 untuk kelas 1 SMA. Bakteri E. coli menyebabkan penyakit diare manusia. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan 50 bakteri pada sepotong makanan dan menemukan bahwa bakteri ini menjadi dua atau membelah menjadi dua setiap 1/4 jam. Jadi ini akan jadi modal, A-nya adalah 50, R-nya adalah 2 atau membelah diri menjadi 2, kemudian N-nya itu adalah 1/4 jam. Gambarkan tabel untuk grafik dan menunjukkan pertumbuhan bakteri ini dari fase 0 sampai dengan fase 5. Caranya adalah kalau fase yang pertama itu caranya kita langsung kalikan A kali R pangkat 0 atau 50 kali 2 pangkat 0. Ya, 50 kali 2 pangkat 0 ini adalah 1, berarti ini tetap 50. Fase 2 A kali R pangkat 1 atau 50 kali 2 pangkat 1. Hasilnya adalah 100. Kita lanjut ke fase 3. Fase 3 itu adalah A kali R pangkat 2 atau 50 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4, 4 kali 50 adalah 200. Kita lanjut ke fase 4. Fase 4 itu sama pengerjaannya A kali R pangkat 3 sama dengan 50 kali 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 400 ya, karena 2 pangkat 3 ini 8. 8 kali 5 kan 40, tinggal ditambah 1 0 aja. Terus lanjut ke fase 5. Fase 5 itu A kali R pangkat 4 atau 50 kali 2 pangkat 4 ya. Hasilnya adalah 2 pangkat 4 itu 16, 16 kali 50 adalah 800. Kalau diminta dibikin tabel, berarti tinggal disalin aja. Fase 1 itu adalah 50, fase 2 adalah 100, fase 3 adalah 200, fase 4 adalah 400, dan fase 5 adalah 800. Jadi tinggal dibikin kolomnya kayak gini ya. Nanti teman-teman atau adik-adik perbaiki lebih baik atau lebih rapi di buku catatannya. Ini fase, terus ini jumlah bakteri. Masih untuk menjawab soal nomor pertama, buatlah grafiknya. Jadi grafiknya ini adalah sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya. Caranya adalah kita bikin seperti diagram Kartesius pada umumnya. Saya pakai garis ini biar lurus ya. Nah, di sini untuk fase ya. Terus yang ini adalah jumlah. Kita ambil perbandingannya per 100 saja ya. Ini 100, 200, 300, 400, 500. Aduh, terlalu pendek gambar saya. Saya taruh ke bawah lagi. Oke. Ini lanjut 600, 700, dan 800. Di bawahnya ini adalah fase 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu kan 50, jadi dia di sini ya, 50. Terus fase 2 adalah 100, fase 3 adalah 200, fase 4 adalah 400, dan fase 5 adalah 800. Terus kita gabungin titiknya. Jadi grafiknya kayak gini. Untuk menjawab soal bagian B, jadi fungsinya itu sesuai dengan rumus yang ini ya. Jadi fase 1 itu adalah A kali R pangkat 0 ya kan. Fase 2 adalah A kali R pangkat 1. Fase 3 adalah A kali R pangkat 2 dan seterusnya. Berarti untuk fase N-nya itu adalah A kali R N kurang 1. Jadi N-nya ini harus dikurang 1. Jadi 2 ini 1, 1 jadi 0. Jadi kalau misalnya fase 50 nih contoh ya.
berarti rumusnya adalah A kali R pangkat 49. Jadi kalau yang ditanya modelkan fungsi untuk menggambarkan pertumbuhan E. coli setiap seperempat jam, kayak gini. A kali N sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Sekarang kita jawab bagian C, prediksi berapa banyak bakteri setelah 3 dan 4 jam pertama. Jadi dari 1 jam pertama, 2 jam, 3 jam, dan 4 jam. Ini kan butuh 60 menit ya. 1 ke 2 juga butuh 60 menit, 2 ke 3 juga butuh 60 menit, 3 ke 4 juga butuh 60 menit. 3 jam pertama berarti membutuhkan waktu sekitar 180 menit dibagi dengan 15 menit. Kenapa 15 menit? Karena seperempat itu adalah 15 menit. Jadi kita hitung nih, ini ada berapa kali perubahan. Totalnya adalah 12 fase ya, atau 12 kali perubahan. Nah, sementara untuk 4 jam berarti 240 dibagi dengan 15 itu ada sekitar 16 fase atau 16 kali perubahan. Jadi untuk 3 jam jawabannya adalah A kali R, N kurang 1. 50 dikali 2, 3 jam itu 12 fase ya, berarti 12 dikurang 1. 50 dikali 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 itu adalah 2048. Dikali dengan 50 menghasilkan 102.400 bakteri di jam ketiga. Nah, untuk 4 jam berarti N-nya tinggal kita ganti aja 16 atau A kali R N kurang 1. 50 dikali 2, 16 kurang 1. 50 kali 2 pangkat 15. 2 pangkat 15 itu adalah 32.768. Nah, totalnya bakteri yang terjadi atau banyaknya bakteri di 4 jam pertama itu sebanyak 1.638.400. Soal yang nomor 2, pada tahun 2015 kasus positif HIV AIDS berjumlah 36 juta jiwa. Jumlah ini meningkat rata-rata 2% dari tahun 2010 ke 2015. Jika kasus peningkatan kasus positif HIV di tahun berikutnya diprediksi bertambah secara eksponen dengan peningkatan 2% setiap tahunnya, berapa banyak kasus yang terjadi di tahun 2020? Berarti yang diketahui adalah A-nya adalah 36 juta jiwa. 36 juta. Terus R-nya itu adalah persennya ya, 2%. Selanjutnya di N-nya itu kita kurangin dari 2020 kurang 2015, atau 2015 ke 2020 itu butuh berapa tahun? 5 tahun ya. Caranya adalah 2020 dikurang 2015, hasilnya adalah 5. Nah, rumus untuk pertumbuhan seperti ini adalah A kali dalam kurung 1 tambah R pangkat N. A-nya adalah 36 juta, terus dikali dengan 1 ditambah dengan 2%. Terus dipangkatkan dengan 5 ya, atau 5 tahun lagi. Kalau misalnya yang ditanya adalah 2016 berarti 6 tahun lagi, 2020 berarti 5 tahun lagi, kalau 2025 berarti 10 tahun lagi. Tinggal dikurangin aja sama tahun sebelumnya. Ini berarti pangkat 5 ya. 36 juta terus dikali dengan 1 tambah 2% ini kita ubah dulu menjadi 2/100 pangkat 5. 36 juta dikali dengan 1 tambah, ini hasilnya adalah 0,02 pangkat 5. 1 tambah 0,02 itu adalah 1,02. 1 tambah, langsung ya, 1,02 terus dipangkatkan 5. Ini sama ya. Dikali dengan 1,02 pangkat 5 itu hasilnya adalah 1,10408. 36 juta dikali 1,10408 adalah 39.746.909 jiwa. Jadi diprediksi bahwa jumlah penderita HIV AIDS di tahun 2020 sebanyak 39 juta jiwa.
Sampai ketemu di video selanjutnya, kita akan membahas latihan 1.3.